Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita mungkin akan sedikit membahas terkait fenomena yang pernah terjadi di kalangan para YouTubers atau seleb-seleb, baik selebgram atau TikTok segala macam. Bahwasanya ada yang pernah bilang gini, bahwasanya nggak perlu dengan agama untuk mendapatkan dunia. Dia bahkan pernah mencoba untuk tidak berpuasa selama sebulan full, tidak sholat selama sebulan full, terus dia bilang dia bisa dapetin semua dunia yang dia pengen. Dan itu rame, dan kayaknya itu menyesatkan sih kalimat seperti itu. Kok bisa menyesatkan? Iya, menyesatkan banget. Kenapa? Karena ternyata hal itu adalah bentuk dari yang namanya istidraj. Teman-teman tahu istidraj? Singkatnya gini, istidraj itu adalah cara Allah menghabiskan kebaikan-kebaikan seseorang di dunia agar nanti dia nggak kebagian di akhirat, dan cara Allah membuat seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah wafatkan dia kalau dia nggak bertobat dalam kondisi yang paling lalai. A'udzubillahi min dzalik. Nah, pada video kali ini coba kita baca atau kita coba bahas terkait kondisi yang serupa terjadi di zaman ulama, yaitu Hasan Al-Basri, yaitu di kota Basrah. Ketika Hasan Al-Basri sedang melakukan sebuah majelis, sedang majelis ilmunya, Hasan Al-Basri seperti biasa membuat ada sesi tanya jawab. Lalu di kondisi sesi tanya jawab tersebut ada seseorang yang datang meminta nasihat, seorang pemuda atau laki-laki lah, datang meminta nasihat. Badannya gagah, tubuhnya bersih, wangi, bahkan parlente lah bahasanya, atau benar-benar berseri-seri lah badannya itu, keren banget lah, pakaiannya rapi, bersih dan segala macamnya. Dia datang pada Hasan Al-Basri, lalu duduk dekat Hasan Al-Basri. Dia lalu duduk dekat Hasan Al-Basri ya, berhadap-hadapan. Lalu dia mulai bertanya begini, mulai ngomong sama Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, aku datang kepadamu bukan karena aku punya masalah. Aku datang kepadamu bukan karena aku punya masalah." Dengan pedenya gitu. Justru sebaliknya, aku datang kepadamu karena aku merasa hidupku kok mudah banget, gampang banget, nggak ada masalah, semuanya tuh lancar, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan hidupku tuh kayak apa yang gue pengen dapat semua gitu, pengen ini dapat, pengen dapat rumah dapat, pengen ini, semuanya lancar, gampang aja. Tapi aku mau jujur, kata si penanya tadi, bahwasanya aku selama ini tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, bahkan kalau bulan puasa aku nggak puasa full sebulan penuh gitu. Bahkan dia mengakui semua hal itu. Tapi dia bilang gini, dengan semua ibadah yang saya tinggalin itu, tapi saya nggak pernah merasa susah, hidup saya tuh nggak pernah merasa susah, gampang aja, lempeng-lempeng aja, bahkan enak aja kayak di atas gitu rasanya. Ya semuanya tuh udah kalau dia minta apa pasti ada aja gitu. Dia pengen apa ada aja dikasih gitu, dapat aja pokoknya, nggak ada masalah gitu. Ya seolah-olah tuh Allah pengen ngasih semua itu pada saya gitu. Terus dia nanya, kenapa kayak begitu ya? Kenapa Allah kayak apa Allah ridho gitu dengan apa yang saya lakukan? Karena saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya nggak zakat gitu, saya nggak melakukan hal-hal ibadah-ibadah lainnya. Bahkan saya punya uang, saya nggak pernah haji segala macamnya. Apakah Allah ridho dengan saya ya? Makanya Allah kasih semua itu. Lalu karena dia ngomong kayak gitu, jamaah tuh mulai berbisik-bisik. Dia kena dengar orang ngomong kayak gini, kok berani banget ngomong kayak gini ya? Kok berani banget ngomong kayak, ya, jujur banget atau memang sedang merendah atau sedang bagaimana nih? Berbisik-bisik, wah rame lah, pokoknya majelis itu rame banget rasanya. Karena orang saling berbisik satu sama lain. Lalu Al-Hasan Al-Basri mulai diam sejenak, lalu menundukkan kepalanya, dia mulai merenungkan yang diucapkan oleh laki-laki tadi, atau penanya tadi. Lalu setelah itu dia mulai angkat kepalanya, dia menarik napas yang panjang, langsung menghela napas yang panjang, seolah-olah kayak pengen ngasih tahu tuh kayak ini sesuatu yang pengen dia sampaikan itu kayaknya bakal sesuatu berarti banget buat si penanya. Lalu Hasan Al-Basri langsung menjawab gini, dengan tegasnya Hasan Al-Basri bilang, "Wahai anak Adam, maka engkau tahu tentang istidraj?" Lalu si yang nanya tadi jawab gini, enggak, saya tidak tahu apa itu istidraj. Lalu Al-Hasan membaca suatu ayat dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 182, artinya begini, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit arah kebinasaan.
dari arah yang tidak mereka ketahui. Kemudian Al-Hasan menjelaskan, ketahuilah, jika Allah memberikanmu nikmat, padahal kamu terus bermaksiat, dan hamba itu tidak kembali kepada Allah, tidak pernah sadar dengan yang dia lakukan, dan tidak pernah mau bertobat, maka nikmat itu bukanlah kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah bentuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itulah istidraj. Allah membiarkanmu menikmati dunia, menikmati semua yang kau inginkan, sementara hatimu semakin jauh dari Allah. Doa-doamu tidak dengar, ibadahmu semakin lalai, dan Allah akan datangkan kematian kepadamu di saat dirimu sedang lalai. Lalu Al-Hasan Al-Basri memandang pemuda atau lelaki tersebut dengan pandangan tajam penuh kasih sayang, lalu mengatakan, waspadalah terhadap nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah, karena itu ialah hukuman paling halus dan paling keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, karena kamu tak akan sadar, karena kamu dalam kondisi merasakan nikmat yang begitu besar. Tapi ternyata itulah hukuman yang paling halus dan paling keras yang Allah berikan kepadamu. Nah, akhirnya jika kamu tidak kembali kepada Allah, Allah akan binasakan kamu dalam kondisi kamu sedang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar kalimat ini, si pemuda langsung berubah wajahnya. Yang tadinya dipercaya diri banget, pokoknya nggak ada keraguan dalam dirinya kalau itu salah gitu. Dengan tenang, tiba-tiba hilang ketenangannya, menggigil atau kayak merasa takutan, atau ya kayak orang kehilangan rasa percaya diri. Matanya berkaca-kaca karena soal kayak pengen nangis gitu dengan kalimat itu. Terus dia nanya gini ke Al-Hasan Al-Basri, lalu apa yang harus aku lakukan dengan semua hal ini? Lalu Al-Hasan menjawab, segeralah kembali kepada Rabbmu, karena tidak ada istidraj bagi orang-orang yang bertobat. Laki-laki tersebut langsung tersungkur menangis dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya jangan pernah merasa bangga dengan harta yang kita miliki hari ini, tapi ibadah kita tidak sama sekali mencerminkan kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa bangga bahwa apa yang kita miliki hari ini itu adalah patokan sebagai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Dunia bukan patokan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita miliki hari ini bukanlah standar bahwasanya Allah ridho kepada kita atau tidak. Dan bisa jadi nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita kufur? A'udzubillahi min dzalik. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat kita pongah, membuat kita sombong dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan semoga Allah ridhoi kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan memperbaiki diri kita kembali untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah sebagai seorang mukmin yang Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.